Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Yang pertama Ustadz, dari penjelasan yang banyak dalam Al-Quran bahwa masuk surga itu kan karena amal. Misal dalam surah Al-Kahfi ayat 107 dan surah-surah yang lain itu jazaa'an bima kanu ya'malun. Tetapi dalam satu hadis yang kemudian membuat saya walladzi nafsi biyadihi, itu Rasul menyebutkan demi jiwa yang berada di tangannya gitu, bahwa tidak akan masuk surga seseorang karena amalannya gitu. Sampai para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasul, apakah engkau juga tidak ya Rasul? Rasul menjawab, wala ana, saya pun tidak, kecuali dengan rahmatnya Allah. Nah, jadi yang saya ingin bertanyakan itu cara menjama atau mengkompromikan ayat dan hadis ini bagaimana Ustaz? Baik. Karena takutnya nanti ada orang-orang salah paham gitu, berarti tidak ada gunanya beramal gitu ketika melihat hadis ini. Dan hadis ini insyaallah sahih. Semua hamba mendapatkan apapun itu dalam kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah. Ya, rahmat itu diberikan oleh Allah tanpa batas. Yang spesifik dalam konteks kehidupan dunia, rahmat dengan udara, rahmat dengan kesehatan, rahmat dengan kebaikan, dibuat hukum sunnatullah dalam berkehidupan, itu sifat yang memberikan semua rahmat itu disebut dengan Rahman namanya. Disebut dengan Rahman. Maka dibikin hukum nih. Ya, orang kalau mau kerja mendapatkan rezeki. Orang kalau mau belajar dapat pengetahuan. Ya kan? Pengetahuan, rezeki semuanya semua dari Allah. Dan diberikan kepada kita lewat rahmatnya. Rahmat Allah yang memberikan pengetahuan, memberikan rezeki, itu disebut Rahman namanya. Di akhirat pun orang berpeluang mendapatkan surga. Ada yang hisabnya bahkan ringan, itu kan, secepat kilat, berangkat masuk surga, surganya ada yang bebas milih dari pintu mana saja, ada yang masuk bab pintu ar-rayyan, pintu tahajud, pintu itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang diberikan terbatas bagi insan beriman saja dalam konteks akhirat. Di dalam kehidupan dunia disebut dengan Rahman, dalam kehidupan akhirat disebut dengan Rahim. Ya kan? Dibuat hukum yang masuk ke sini, ini ketika mendapatkan ini jalannya begini. Nah, rahmat Allah itu ketika diberikan, Allah buat hukum keadilan bersanding dengan ikhtiar namanya. Ya, bersanding dengan apa? Ikhtiar namanya. Jadi frame-nya, ruangnya disebut dengan rahmat, ya. Pemberian itu didapatkan rahmatnya lewat ikhtiar. Ini ada pintu namanya pintu rahmat. Anda kalau mau masuk, Anda buka pintunya dulu kan? Membuka pintu itu lewat ikhtiar. Nah, ikhtiar itu yang disebut dengan amal namanya. Ikhtiar itu disebut dengan apa? Dengan amal namanya. Ini kalau saya ilustrasikan seperti ini. Ini ada rahmat Allah. Ya. Terkait dengan dunia, nih, dunia disebut Rahman. Terkait dengan akhirat disebut Rahim. Allah pemberi rahmat dunia disebut dengan Rahman, pemberi rahmat akhirat disebut dengan Rahim. Jelas ya? Baik. Di dunia diberikan rezeki, ya, di dunia diberikan pengetahuan, ilmu, macam-macam lah. Tapi Allah buat hukum untuk mendapatkan rahmat ini, dibuat hukum, ya, sunnatullah fil kaun. Hukumnya, ketentuannya dibentuk dalam bentuk ikhtiar. Bahasa viralnya disebut dengan amal, bekerja, usaha, amal, ya, kerja, usaha. Anda kalau ingin dapat rahmat Allah dengan rahmannya berupa pengetahuan, maka mesti ada usaha. Apa amalnya? Sekolah. Minimal baca, Iqra. Nggak sekolah, minimal baca, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau mau lebih banyak lagi, silahkan dari TK, SD, SMP, terus itu ikhtiarnya, amalnya. Orang kalau nggak belajar, ya, usaha nggak ada usaha, nggak akan dapat pengetahuan. Mesti ada usaha dulu. Orang pengen harta, rizki, ya, mesti ada usaha. Minimal dia bergerak, bekerja, beraktivitas, baru dapat ini. Ya, hakikatnya ketika mendapatkan rezeki, mendapatkan ilmu, dia sedang mendapat rahmat Allah dengan sifat rahmannya. Ya, jadi hakikatnya yang dia dapatkan rahmat Allah. Jadi kalau orang nggak dapat rahmat Allah, nggak mungkin dapat pengetahuan. Kalau orang nggak dapat rahmat Allah, nggak mungkin dapat rezeki. Karena semua rezeki dan ilmu itu sumbernya dari rahmat Allah dengan sifat rahmannya. Cuman cara mendapati itu lewat amal.
Akhirat juga sama, diberikan hukum oleh Allah, ya kan? Apa kenikmatan akhirat? Surga. Apalagi ringannya hisab. Hisaban yasira. Ya, hisab yang ringan, pertanggungjawaban yang ringan, surga yang bisa milih banyak, ya kan? Sifat Allah yang memberikan ini disebut rahim. Memberikan rahmatnya lewat sifat rahimnya. Dibuat hukum, ada ikhtiarnya. Apa itu? Ibadah. Ya. Ibadah itu sesuatu menjadi ibadah ketika amalnya diridhoi oleh Allah. Amal yang diridhoi disebut dengan saleh, namanya amal saleh. Jadi ikhtiar kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu melalui amal soleh. Ikhtiarnya melalui apa? Amal soleh. Ketika seseorang beramal soleh, ini hakikatnya dia beramal untuk mendapatkan rahmat Allah. Ketika rahmat diberikan, surga kemudian dibentangkan kepada dirinya. Jadi hadis nggak ada yang salah. Ayat nggak ada yang salah. Kalau kita ingin memadukan, memang semua hamba itu masuk surganya karena rahmat Allah. Karena surga ini adalah bagian dari rahmat Allah dengan sifat rahimnya. Cuman bagaimana mendapatkan rahmat Allah itu? Lewat amal di sini. Karena itulah kemudian di ayat Al-Quran banyak yang membentangkan amal-amal soleh disandingkan dengan surga. Bahkan surga pertama pun yang disebutkan dalam Al-Quran, pembukanya menggunakan iman dan amal soleh. Quran surah kedua, ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan mengkreasikan imannya melalui amal soleh. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, kalau dia beramal soleh, dapat rahmat Allah berupa apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Inilah surga yang disiapkan. Jadi nggak ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Karena yang digunakan adalah bacaannya menggunakan gramatikal balaghah. Jadi ketika digabungkan kita mengerti. Memang semua hamba ini masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ya. Bagaimana cara mendapatkan rahmat itu? Ya lewat amal. Ya. Apakah semua amal akan menentukan dia langsung masuk surga? Belum tentu. Kan ditimbang dulu, diukur dulu. Apakah ikhlas atau tidak? Apakah baik atau tidak? Kan Allah yang menentukan. Melihat. Karena itu nanti Nabi mengingatkan dari awal. Innamal amalu binniyat, innamal amalu binniyat. Ya, jadi benar. Masuk surga itu belum tentu karena amalnya. Kenapa? Karena belum tentu semua amal berkualitas. Ya, kalau Allah tidak memberikan bimbingan rahmat, nggak akan jadi itu amal mengantarkan kita ke surga. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari semua amal itu berapa yang benar, yang berkesesuaian dengan rahmat Allah, yang ikhlas, yang baik, yang tulus. Betapa banyak orang berinfak tapi ternyata ria, orang sholat yang ria. Ya, jadi belum tentu ketika seseorang sholat itu, sholatnya mengantarkan dia kepada surga. Kecuali jika sholat yang dilakukan, sholat mengikuti ketentuan rahmat Allah. Ini maksudnya. Apa itu? Ada keikhlasan, ada kesungguhan. Itu yang dimaksudkan. Jadi nggak ada pertentangan antara hadis yang sahih tadi dengan ayat Al-Quran. Cara membacanya adalah semua anugerah yang Allah berikan itu berdasarkan rahmatnya. Dan untuk mendapatkan rahmat itu ditempuh lewat ikhtiar amal soleh. Nah, sedangkan yang memasukkan dia ke dalam surganya adalah rahmat Allah yang dihasilkan dari amal soleh yang dia lakukan. Apakah setiap amal soleh sudah berpotensi langsung mendapatkan rahmat Allah untuk mengantarkan ke surga? Kata Nabi belum tentu. Kalau amal soleh itu tidak memiliki kualitas untuk mendapatkan rahmat. Seperti apa? Tidak ikhlas, ada riyanya, ya, untuk sekedar pencitraan dunia saja, maka dia dapat dunianya, dia tidak dapat bagian akhiratnya. Saya kira sangat jelas apa yang diuraikan itu. Karena itulah kemudian Nabi membimbing kita untuk melakukan setiap aktivitas yang berpotensi mendapatkan dua rahmat langsung, dunia dan akhirat. Jangan sampai dunia dapat, akhirat tidak, atau sebaliknya. Karena itulah Nabi mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Itu rahasianya kenapa kita memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya di makanan ini ada rahmat. Kalau ada rahmat, jadi energi. Kuat dipakai ibadah, pakai sholat, pakai baca Quran, pakai belajar, pakai kerja. Ketika dikerjakan, bismillahirrahmanirrahim, dapat poin akhirat, tuliskan pahalanya. Ini yang dimaksudkan jadi hasanah. Ya, itu yang dimaksudkan Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas ya? Nah, jadi kalimatnya jangan dipotong. Jangan berhenti di sini. Semua nggak akan masuk surga, ya kan? Nah, kecuali hanya rahmat Allah saja. Lalu ada salah paham tidak? Cara membaca hadis Nabi ini, Nabi benar, nggak ada yang keliru. Cara membacanya adalah dengan menggabungkan konsepsi tadi. Ya, jadi cara menafsirkan kalimat Nabi ini, cara memahaminya, semua itu akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya. Ya.
Kemudian rahmat itu diikhtiarkan lewat amal. Jelas ya? Tapi kamu jangan menyimpulkan semua yang beramal itu sudah pasti ke surga. Belum tentu. Kalau beramalnya tidak benar. Amal yang kualifikasinya tidak sesuai dengan rahmat. Jelas ya? Baik, itu yang saya maksudkan.